You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Sindiran halus Di Gia untuk Pecco? Bukan motornya, pembalaplah yang buat perbedaan. Musim MotoGP 2025 menghadirkan dinamika yang tidak kalah menarik dari pertarungan di lintasan. Salah satunya adalah komentar tajam. Meski disampaikan dengan nada diplomatis dari pembalap VR46, Fabio Di Giannantonio, soal performa rekan senegaranya, Francesco Pecco Bagnaia. Dalam sebuah pernyataan, Di Gia menegaskan bahwa ada perbedaan kecil antara YP24 dan YP25, tapi pembalaplah yang membuat perbedaan terbesar. Sebuah pernyataan yang banyak ditafsirkan sebagai sindiran halus terhadap performa mengecewakan Bagnaia musim ini. Musim ini, Di Giannantonio menjadi salah satu dari 3 pembalap yang mendapat kepercayaan untuk menunggangi Desmosedici YP25 spek pabrikan, sama seperti duo tim pabrikan Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Namun, hasilnya sangat kontras. Pecco kesulitan dan hanya mampu memenangi 1 balapan sepanjang musim, YP Amerika. Di Gia justru menunjukkan grafik performa yang meningkat tajam dibandingkan musim sebelumnya. Saya 1 detik lebih cepat di setiap balapan dibandingkan tahun lalu, ujar pembalap berusia 26 tahun itu dengan nada puas. Meskipun belum konsisten berada di barisan depan, ia telah meraih 3 podium musim ini, prestasi yang bahkan tak ia cicipi sekalipun sepanjang musim 2024. Salah satu drama besar musim ini adalah soal YP25, motor spek terbaru yang sempat digadang-gadang akan menjadi kelanjutan dari Mahakarya, Ducati, YP24. Namun dalam realitanya, pengembangan mesin dan sasis YP25 justru dianggap sebagai langkah mundur oleh banyak pihak, termasuk tim pabrikan Ducati sendiri. Hal ini terlihat dari keputusan mereka membuang pengembangan terbaru dan kembali ke basis YP24 dalam tes pramusim 2025. Pecco termasuk salah satu yang paling terdampak. Juara dunia 3 kali itu mengaku tidak menemukan feel yang tepat dari motor barunya. Saya tidak tahu kenapa saya kehilangan sentuhan, ucapnya di salah satu wawancara, dengan ekspresi yang jelas menggambarkan frustrasi. Namun berbeda dengan Pecco, Di Gia melihatnya dari sudut pandang lain. Ada perbedaan kecil antara YP24 dan YP25. Tapi, yang membuat perbedaan terbesar adalah pembalapnya, ujarnya tajam. Kalimat ini bisa dibaca sebagai bentuk pembelaan diri, bisa juga sebagai kritikan terhadap rekan sespeknya yang justru kedodoran. Di Gia juga tidak menutupi bahwa dirinya mengalami sejumlah kesulitan sepanjang musim ini. Crash saat tes pramusim di Sepang sempat membuatnya cedera dan kehilangan waktu penting untuk pengembangan. Hal ini sangat berdampak pada awal musimnya. Kami tidak punya cukup waktu untuk tes. Itu masalah besar bagi kami, kata Di Gia. Ia menambahkan bahwa setup motor sulit disesuaikan di akhir pekan balapan, karena waktu yang sangat terbatas. Namun, alih-alih menyalahkan motor atau tim, Di Gia memilih untuk fokus pada proses. Motornya luar biasa. Tapi ada hal-hal tertentu yang dibutuhkan untuk bisa cepat. Kadang kami temukan, kadang tidak, jelasnya. Ia menegaskan bahwa YP25 tetap merupakan motor terbaik yang pernah ia kendarai selama di MotoGP. Sementara Pecco dan Di Gia harus berjibaku mencari konsistensi, Marc Marquez justru berada di level yang berbeda. Pembalap asal Cervera itu tampil luar biasa dengan mendominasi musim 2025. Menang di 9 balapan utama dan 13 sprint race sejauh ini, dan kini memimpin klasemen dengan selisih 142 poin. Kombinasi antara adaptasi cepat, kecerdasan balap, dan tentu saja kepercayaan diri, membuat Marquez terlihat menyatu dengan YP25. Hal ini tentu memperkuat argumen Di Gia bahwa motor bukan satu-satunya faktor dalam performa pembalap. Terlepas dari berbagai dinamika, Di Gia tetap realistis. Kadang kita mengalami musim terburuk karena keadaan tertentu. Dan kadang kita mengalami musim terbaik karena keadaan tertentu juga, ujarnya. Ia mengakui bahwa performanya musim ini tidak selalu stabil, tapi tetap ada progres nyata dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai rekan satu tim Franco Morbidelli di VR46, Di Gia menilai timnya telah bekerja sangat keras untuk mengatasi keterbatasan. Ia tidak ingin membuang waktu dengan menyalahkan kondisi. Kami berjuang keras setiap akhir pekan.
Kami belum sempurna, tapi kami terus maju. Komentar Di Gia tentang perbedaan antara YP24 dan YP25 dan bagaimana pembalaplah yang menjadi faktor utama, mungkin terdengar seperti sindiran bagi Pecco. Tapi bisa juga dipahami sebagai bentuk kejujuran dari seorang pembalap yang menyadari bahwa di level MotoGP, hal-hal kecil bisa menjadi penentu besar. Apakah Pecco akan bangkit? Ataukah dominasi Marc Marquez akan terus berlanjut? Yang jelas, MotoGP 2025 bukan hanya tentang mesin tercepat, tapi juga tentang siapa yang paling cepat beradaptasi. Dan dalam hal ini, Di Gia perlahan mulai menunjukkan bahwa dirinya layak diperhitungkan. Sudah jajal sirkuitnya, Marc Marquez merasa tertantang jelang MotoGP Hungaria 2025. Aroma persaingan semakin terasa menjelang MotoGP Hungaria 2025 akhir pekan ini. Salah satu sorotan utama jatuh pada sang pemuncak klasemen sementara, Marc Marquez, yang mengaku sangat tertantang menghadapi balapan di sirkuit Balaton Park, sirkuit baru yang masuk kalender MotoGP musim ini. Sirkuit Balaton Park terletak di kawasan Balaton Focajar, tak jauh dari danau terbesar di Eropa Tengah, Danau Balaton. Trek ini memiliki panjang 4,65 km dan menawarkan 16 tikungan yang memadukan kecepatan tinggi, pengereman keras, serta kombinasi teknis yang belum pernah dihadapi para rider sebelumnya. Tidak heran, sirkuit ini langsung mendapat label sebagai medan misterius oleh para pembalap. Kembalinya MotoGP ke Hungaria merupakan sejarah tersendiri. Terakhir kali negeri ini menjadi tuan rumah Grand Prix adalah pada tahun 1992 di Hungaroring. Kini, setelah lebih dari 3 dekade, para pembalap MotoGP akan kembali mengaspal di tanah Magyar, namun di lintasan yang benar-benar baru. Balaton Park pun menjadi tantangan segar bagi seluruh tim dan pembalap. Salah satu yang antusias namun juga waspada adalah Marc Marquez, rider andalan tim Ducati Lenovo. Meskipun sedang memuncaki klasemen dengan perolehan 418 poin, serta membukukan 9 kemenangan dan 11 kali podium sepanjang musim ini, Marquez tetap rendah hati dalam menatap seri Hungaria. Kami kembali ke trek yang belum punya referensi apapun. Ini sangat menantang, dan Jumat akan jadi hari yang berat karena banyak hal yang belum kami ketahui, ungkap Marquez, dikutip dari Motosan. Menariknya, Marquez dan beberapa pembalap Ducati lainnya sebenarnya sudah sempat mencoba sirkuit ini pada awal Agustus 2025. Namun, mereka tidak menggunakan motor balap resmi Ducati Desmosedici EP. Sebagai gantinya, mereka menunggangi Ducati Panigale, motor superbike versi jalanan yang jelas memiliki karakter dan performa berbeda dengan motor prototipe MotoGP. Tes beberapa pekan lalu memang membantu, tapi karena bukan menggunakan motor YP, data yang kami miliki belum cukup akurat, terang Marquez. Karena itu, Marquez dan timnya akan memanfaatkan sesi latihan bebas 1, FP1, serta latihan semaksimal mungkin untuk membaca karakter sirkuit, mencari setelan terbaik motor, dan mengumpulkan data penting jelang kualifikasi dan balapan utama. Menurut beberapa laporan awal, sirkuit Balaton Park memiliki tantangan unik. Layoutnya tidak sekadar menguji kecepatan, tetapi juga ketahanan fisik dan teknik berkendara para rider. Ada beberapa tikungan cepat dengan blind entry, tidak terlihat dari kejauhan, serta sektor dengan perubahan elevasi yang bisa menyulitkan saat pengereman. Balaton bukan hanya soal kecepatan. Ini trek yang membutuhkan adaptasi cepat dan kemampuan membaca grip dengan baik. Trek ini bisa menjadi penentu siapa yang paling siap secara mental dan teknis, ujar salah satu analis MotoGP dari media Spanyol. Bagi Marquez, ini adalah jenis tantangan yang justru membangkitkan semangat kompetitifnya. Sejak kembali ke performa terbaiknya bersama Ducati Gresini, juara dunia 8 kali ini terlihat makin matang dalam mengelola tekanan, sekaligus tetap menunjukkan gaya agresif khasnya di lintasan. Marquez memang datang ke Hungaria dengan tren yang sangat mengesankan. Dalam 6 seri terakhir, ia berhasil meraih double winner, menang di sprint race dan juga balapan utama. Itu artinya, mental dan fisiknya berada di titik terbaik musim ini. Tak hanya unggul dari sisi performa individu, kerjasama Marquez dengan tim Ducati juga semakin padu. Strategi balapan, komunikasi teknis, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan cuaca dan kondisi trek menjadi kunci suksesnya sepanjang musim 2025. Namun demikian, Marquez menolak untuk terlalu percaya diri. Setiap akhir pekan adalah tantangan baru. Kali ini lebih sulit karena kami memulai dari nol. Semua pembalap berada di level yang sama dalam hal pengalaman di trek ini,
Jadi, saya harus fokus sejak hari pertama, tegasnya. Meski unggul di klasemen, Marquez masih dibayangi oleh rival-rival kuat seperti Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, dan Alex Marquez. Ketiganya juga tampil konsisten dan dalam beberapa seri terakhir. Dengan 5 seri tersisa di musim 2025, Marquez harus mempertahankan performa terbaiknya jika ingin meraih gelar juara dunia ke-9 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama bersama tim Ducati. MotoGP Hungaria 2025 bukan sekadar balapan di lintasan baru. Ini adalah ujian besar bagi para pembalap untuk membuktikan siapa yang paling adaptif dan mampu berpikir cepat di tengah ketidakpastian. Bagi Marc Marquez, Balaton Park adalah tantangan, namun sekaligus peluang emas untuk semakin mengukuhkan dominasinya musim ini. Dengan kepercayaan diri tinggi, pengalaman segudang, dan momentum luar biasa, akankah Marquez kembali berdiri di podium tertinggi di tanah Hungaria? Kita akan segera menyaksikannya akhir pekan ini. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you what I need, what I want, what I see. Legenda MotoGP puji keberanian Marc Marquez tolak kontrak fantastis. Dia yang fantastis. Keputusan berani tak selalu datang dari tempat yang tenang. Kadang, itu muncul dari titik paling gelap dalam karir seorang atlet. Dan di dunia MotoGP, nama Marc Marquez kembali mencuri perhatian, bukan hanya karena aksinya di lintasan, tetapi karena satu keputusan berani yang mengubah segalanya. Legenda MotoGP Giacomo Agostini, sang juara dunia 15 kali dan salah satu tokoh paling disegani dalam sejarah balap motor, tak ragu menyebut langkah Marquez sebagai bukti nyata dari mental juara. Di tengah badai cedera, tekanan performa, dan godaan kontrak fantastis dari Honda, Marquez memilih jalan yang sulit. Meninggalkan zona nyaman demi satu hal, kemenangan sejati. Pada akhir musim 2023, Marquez dihadapkan pada sebuah keputusan yang menguji bukan hanya profesionalismenya sebagai pembalap, tetapi juga integritasnya sebagai seorang juara. Honda, tim yang telah menjadi rumah baginya selama lebih dari 1 dekade dan membawanya meraih 6 gelar dunia di kelas utama, menawarkan perpanjangan kontrak dengan nilai fantastis. Tawaran ini bisa membuatnya tetap menjadi salah satu atlet dengan bayaran tertinggi di dunia MotoGP. Namun, alih-alih menerima tawaran tersebut, Marquez justru memilih untuk memutus kontrak 1 tahun lebih awal. Alasannya sederhana namun kuat, performa. Selama beberapa musim terakhir, Marquez berkutat dengan cedera dan motor yang tak lagi kompetitif. Meski memiliki nama besar dan dukungan penuh dari Honda, ia merasa waktunya telah tiba untuk mengejar tantangan baru. Dan pilihannya jatuh pada tim satelit Gresini Racing yang menggunakan motor Ducati. Keputusan itu sempat membuat publik dan pengamat terbelah. Banyak yang meragukan langkah tersebut, menganggap Marquez terlalu berisiko menukar kestabilan finansial dan reputasi dengan sebuah proyek yang belum tentu menjanjikan. Tapi bagi Marquez, itulah bagian dari esensi menjadi pembalap sejati. Dan terbukti, taruhannya membuahkan hasil manis. Bersama Gresini dan motor Ducati yang terkenal tangguh, Marquez kembali menunjukkan taringnya. Dalam musim 2024, ia berhasil mengantongi 3 kemenangan Grand Prix dan menutup musim dengan finish di posisi ketiga klasemen akhir. Pencapaian luar biasa bagi pembalap yang baru saja keluar dari masa sulit. Yang lebih penting, performanya membuka pintu untuk langkah besar berikutnya, kontrak dengan tim pabrikan Ducati untuk musim 2025. Inilah bukti nyata bahwa keputusan yang berani, jika didasari keyakinan dan kerja keras, bisa mengubah arah karir secara dramatis. Giacomo Agostini, sang maestro lintasan yang hingga kini masih menjadi ikon MotoGP, turut angkat bicara mengenai langkah Marquez. Dalam wawancara dengan situs resmi MotoGP yang dikutip oleh FIFA Otomotif, Agostini menyebut keberanian Marquez sebagai sesuatu yang luar biasa. Dia fantastis, ujar Agostini tegas. Dia sangat berbakat, dan saya pikir hari ini dia senang karena dia memiliki motor yang bagus dan dia bisa menunjukkan bakatnya. Tak sembarangan, pujian ini datang dari seseorang yang telah melihat banyak generasi pembalap silih berganti di lintasan. Agostini tahu, kehebatan seorang rider tak hanya dinilai dari jumlah kemenangan, tapi dari bagaimana ia bangkit ketika segalanya tampak sulit. Dengan keputusan ini, Marquez membuktikan bahwa dirinya bukan hanya sekadar pembalap hebat, tetapi juga pribadi yang berani mengambil risiko besar demi mengejar performa maksimal. Dalam dunia olahraga profesional, terutama sekelas MotoGP, uang dan kontrak seringkali menjadi penentu arah karir seorang atlet. Tapi Marquez membalikkan narasi itu. Ia memilih untuk meninggalkan puluhan juta euro dan segala kenyamanan demi satu hal,
keinginan untuk kembali menang. Dan keputusannya mendapatkan validasi dari banyak pihak, bukan hanya dari hasil di lintasan, tapi juga dari respek para rival dan legenda. Menjelang Grand Prix Hungaria akhir pekan ini, Marquez tengah menikmati momentum luar biasa. Ia mencatatkan 6 pekan berturut-turut dengan torehan 37 poin, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak musim 2014, tahun emas di mana ia mencetak 10 kemenangan beruntun. Publik ini tak lagi bertanya-tanya apakah Marquez masih punya itu. Jawabannya jelas, dia masih lapar, masih cepat, dan masih mampu menginspirasi generasi pembalap berikutnya. Keputusan meninggalkan Honda dan memilih Ducati bukan hanya soal performa atau strategi. Itu adalah pernyataan keras bahwa Marquez bukan pembalap yang puas hanya dengan sejarah dan nama besar. Ia ingin menulis babak baru, dengan tinta kemenangan dan keberanian. Dalam dunia yang seringkali menilai keberhasilan dari saldo ban, Marc Marquez memilih untuk dinilai dari seberapa keras ia bertarung di lintasan. Dan di mata Giacomo Agostini dan jutaan penggemar MotoGP itulah yang membuatnya tetap luar biasa. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you what I need, what I want, what I see. I could be anything. Dalinya tak desak Marc Marquez kunci gelar MotoGP 2025 lebih awal. Yang penting juara dunia. Dalam dunia balap MotoGP yang penuh tekanan dan ekspektasi tinggi, sebuah pernyataan menyejukkan datang dari General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Meski Marc Marquez tengah berada di ambang kejayaan musim ini, dengan performa yang nyaris sempurna, Dall'Igna memilih untuk tidak terburu-buru. Baginya, bukan soal seberapa cepat Marquez mengunci gelar dunia, melainkan soal bagaimana ia melakukannya. Bagi saya, hal terpenting adalah jadi juara dunia. Titik, ujar Dall'Igna dalam wawancara dengan Diario AS, selebihnya sama sekali tak ada artinya. Pernyataan ini mungkin terdengar sederhana, namun mencerminkan filosofi yang dalam. Dalam olahraga yang kerap diwarnai drama dan ketegangan, Dall'Igna justru mengedepankan ketenangan, fokus, dan strategi jangka panjang. Sejauh ini, musim 2025 benar-benar menjadi milik Marc Marquez. Dalam 13 seri pertama, pembalap tim Ducati Lenovo itu sudah mengoleksi 12 podium dan kemenangan sprint, serta 11 podium dan 9 kemenangan di Grand Prix utama. Dengan catatan itu, Marquez telah mengumpulkan total 418 poin, unggul jauh 142 poin dari sang adik sekaligus rival terdekatnya, Alex Marquez. Statistiknya mengagumkan. Dalam setiap pekan balap, dari total 37 poin maksimal yang bisa diraih, Marquez mampu mengumpulkan rata-rata 32,1 poin. Itu berarti ia unggul sekitar 10,9 poin dari Alex di setiap akhir pekan. Angka yang menunjukkan konsistensi luar biasa dari sang juara dunia 8 kali itu. Berdasarkan tren ini, para pengamat memperkirakan bahwa Marquez bisa saja mengunci gelar dunia musim ini lebih awal, bahkan sebelum MotoGP mencapai seri penutup. Sirkuit-sirkuit seperti San Marino, Jepang, atau Mandalika diprediksi bisa menjadi saksi penobatannya. Namun bagi Dall'Igna, semua itu hanyalah detail. Kami tak boleh terburu-buru dan harus menang ketika ada kesempatan, lanjut Dall'Igna. Tapi kami juga harus tahu bagaimana menghadapi kekalahan. Karena tahu cara kalah berarti juga tahu cara menang. Pernyataan ini seolah membuka jendela ke dalam filosofi Ducati dalam membina pembalapnya. Kemenangan memang penting, tetapi bagaimana cara meraihnya jauh lebih krusial. Dall'Igna menekankan pentingnya mentalitas, kedewasaan emosional, dan kemampuan untuk tetap stabil, baik saat berada di puncak maupun saat menghadapi kegagalan. Tak heran jika Dall'Igna begitu mengagumi performa Marquez musim ini. Ia bahkan menyamakan momen ini dengan masa keemasan Marquez pada 2014, ketika sang pembalap memenangkan 13 balapan dalam satu musim. 10 diantaranya secara beruntun sejak seri pembuka. Saya tak tahu harus mulai dari mana, kata Dall'Igna sambil tertawa kecil. Marc jelas sedang menjalani musim yang luar biasa. Saya belum pernah melihat siapapun melakukan hal seperti ini. Dia pernah memenangkan 10 balapan pertama pada 2014, dan sekarang ia menunjukkan bahwa dia masih bisa melakukannya. Kerjasama antara Marquez dan Ducati awalnya sempat menuai keraguan. Banyak yang mempertanyakan apakah karakter agresif Marquez akan cocok dengan filosofi teknis Ducati yang dikenal, kaku, namun sangat presisi. Namun, keraguan itu kini lenyap. Yang terlihat justru sinergi yang luar biasa antara pembalap dan tim. Dalam banyak wawancara,
Marquez pun mengakui bahwa ia menemukan kembali kesenangan dalam balapan bersama Ducati. Ia merasa memiliki kebebasan untuk tampil agresif, sekaligus mendapat dukungan teknis yang memungkinkan ia mengeksekusi gaya balapnya dengan maksimal. Dan tentu saja, peran gigi Dali-nya tidak bisa diabaikan. Sosok insinyur jenius ini dikenal sebagai otak di balik evolusi teknis Ducati dalam beberapa tahun terakhir. Dali-nya tak hanya fokus pada mesin, tetapi juga pada membentuk tim yang solid dan berorientasi pada keberhasilan jangka panjang. Meskipun semua mata tertuju pada Marquez dan potensi gelar dunianya yang ke-9, Dali-nya mengajak semua pihak untuk melihat gambaran yang lebih besar. Menurutnya, menjadi juara dunia bukan hanya soal siapa tercepat di lintasan, tetapi siapa yang mampu menjaga konsistensi, ketenangan, dan etika balap di sepanjang musim. Menang bukan soal seberapa cepat kamu sampai di garis finish, tuturnya. Tapi tentang bagaimana kamu sampai ke sana, dengan siapa kamu berjalan, dan pelajaran apa yang kamu bawa pulang. Marc Marquez berada di jalur yang sangat kuat untuk merebut gelar dunia MotoGP 2025, namun tekanan untuk mengunci gelar lebih awal tak menjadi beban berlebihan. Dengan dukungan penuh dari tim Ducati dan filosofi bijak dari gigi Dali-nya, Marquez justru bisa menikmati prosesnya balapan demi balapan. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan, pendekatan Ducati yang mengutamakan kualitas daripada kecepatan meraih hasil menjadi angin segar. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, bukan hanya Marquez yang akan berdiri di podium tertinggi, tapi seluruh tim Ducati akan merayakan pencapaian luar biasa yang dibangun dengan kerja keras, ketenangan, dan visi jangka panjang. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your world.